Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Oke Zoners. Ketemu lagi di Morning Zone. Masih bersama saya Andri Susanto dan juga Om Dani. Dani. Sehat. Salah. Iya. Lebaran kita nih, belum. Iya, Lebaran, bener-bener. Baru ketemu Om Dani Iya, nih. betul. Maaf lahir batin ya Om. Sama-sama Mas. Banyak salah ya Mas. Iya, walaupun udah 2 minggu yang lalu Lebarannya, tapi kita baru tetep lah, ketemu betul. di Morning Zone nih. Nah, Om Dani apa yang mau dibawa nih isunya nih? Ini Om Dani ini redaktur ekonomi dari Oke Oke Zone. Zone. Dan banyak isu-isu ekonomi yang belakangan ini rame. Oh, ya iya. kan? Selain perang dagang, selain rupiah anjlok. Ya Soalnya kan? segi anjlok nih. Nah, ini apa lagi kira-kira yang lagi rame? Logam mulia emas antam. Wah, Wah, itu ini lagi dia masyarakat nih. lagi Ini berbondong-bondong Mas. buat emak-emak nih, ini menjadi sebuah hal yang patut dijadikan atensi ya. Karena harga emas sekarang tembus 1,9 juta per gram. Pegang. Gitu. Naik, melonjak Naik, ya. ya. Makanya Om Dani nih ya, Oke Zoner, saya coba dilihat jarinya Om. Oh, Nah, iya. nih. Nah, ini nih. Ini nggak bisa di-zoom kameranya ya? Apa kita deketin ke kamera nih? Nah, Om Dani sekarang udah pakai cincin emas. Ya kan, karena dia yakin harga emas naik, ya kan. Jadi dia beli emas kemarin dan dia jadikan ini ya, Nah, itu tuh. Mas. cincin emas ya. Dia ganti topik, dia ganti topik. Masyarakat berbondong-bondong tuh. Ngantri sejak subuh Mas. Ngantri sejak tubuh. Itu Beli diantam emas. ya. Iya, itu. Nah, saya bingung nih. Katanya kan isunya kan daya beli turun. Iya. Tapi orang tetap beli emas nih. Betul. Daya beli turun, tapi orang tetap antusias beli emas. Harga naik Itu kan. kenapa tuh? Ya mungkin FOMO kayaknya, mungkin juga ada nih salah satu tren investasi jangka panjang ya. Tren investasi jangka panjang. Di tengah iya. kan kayak misalkan tadi ada Iya, perang iya. dagang. Benar-benar. Ada Nah ini perang memang impor, apa ya gitu. Om ya, di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini, satu hal yang selalu pasti Iya. itu adalah logam mulia. Logam mulia. Iya kan? Jadi misalnya nilai mata uang Melemah. anjlok, naik turun dan segala macam, logam mulia tuh cenderung stabil. Sebenarnya itu kan. Jadi Iya. makanya orang kemudian udahlah gitu, kalau ada duit beli emas gitu. Dulu tuh ingat banget pesan orang tua kan. Lu kalau mau beli investasi beli emas. Iya. Betul tuh. Beli emas. Dari emas harganya 500.000 sampai 500.000, sejuta sejuta, menuju 2 juta. 1.500.000, 7.900.000 Nah, sekarang. itu dia. Betul kan? Dan akan kemungkinan naik. Prediksi. Diprediksi naik 2,3 juta kalau nggak salah. Ini Iya. prediksi dia nih. Tapi ntar kita tanya ahlinya ya, bener Nah, nggak itu. tuh? Sejak subuh dia ngantri di logam mulia. Ini diantam ya. Apakah Butik-butik. bisa juga dia jual butik-butik atau emas. bisa dia beli emas nih di sini nih? Nah, memang kalau kita mau jual, sebenarnya kalau kita belinya 1 gram itu 500 ribuan, ya Untung. untung banget. Untung Om. gede. Iya kan? gede. Untung gede. Iya. Iya nggak? Iya, tetapi kalau banyak juga masyarakat yang berpikir bahwa harga emas akan naik lagi, Bisa. kemudian dia Bisa naik. berbondong-bondong beli emas, Iya. gitu. Nah, tapi ini kan juga resiko ya, kadang Ada resikonya kan? harga emas investasi. itu kan bisa terkoreksi, Naik turun. Iya. gitu. Dan ini juga yang mengakibatkan masyarakat juga harusnya bisa mengantisipasi atau hati-hati. Betul juga lah, edukasi lah ya. Edukasi penting tuh, yang penting ya. Iya. Dan biasanya kalau beli emas itu memang harus uang yang seperti apa nih, Om? Yang pasti jangan sampai uang kayak uang operasional jangan sampai dipakai kan? Iya, uang sehari-hari Oh, gitu ya, jangan lah. kebutuhan. Jangan ya. Kita tiba-tiba butuh, Iya, kita beli emas, mm-mm. tiba-tiba emasnya turun gimana? Rugi kan? Rugi. Iya, Iya. mungkin uang yang benar-benar uang tidur kita nih, yang Oh, nggak oke. kepake, karena Uang kan yang- investasi emas kan jangka panjang Mas Iya, ya. iya, iya. Jadi emang mesti kita pakai mungkin 5 sampai 10 tahun lah. Iya, Simpan. disimpan, baru kemudian kita jual. Nah, itu dia. Kalau pengen dijual. Jual, jangan sampai kita tiba mau makan jual emas. Rugi kita. Iya, iya. Karena emas nggak bisa dimakan ya. Iya. Kalau emas bisa dimakan, kita makan emas. Yang ada emas bawa tangan coklat. Nah, iya, jadi kadang tapi ada juga masyarakat yang membeli emas itu dengan uang operasional. Nah, Om. itu bahaya Iya, itu. Jadi kayak FOMO gitu kan Iya. cuma ngantri beli Ah, doang. udahlah gitu, mumpung lagi ini nih gitu. Kali-kali Pakai nanti dulu nih. pakai dulu deh uang Aja ini deh. untung kan. Nanti bulan depan kita jual naik lagi pasti gitu. Tapi Kalau itu naik Mas. belum tentu ya. Iya. Dan ada administrasi dan juga pajak. Iya, Jangan pajak lupa. juga. Jangan sampai lupa nanti tiba-tiba Iya. kita beli emas 1,9 pengen jual 2 juta, ternyata turun tuh. Iya, Rugi jadi kan? 1,6. 1,7 misalnya gitu Rugi atau dong. 1,8. Iya. Iya, karena ada potongan-potongan. Maksudnya tetap edukasi, ini investasi jangka panjang. Jangan Iya. hari ini kita beli, besok mau untung nggak bisa.
nggak bisa tuh emas. Nggak bisa kayak gitu ya? Iya. Karena harga beli dan harga jual tuh berbeda. Beda, betul. Dan itu juga harus jadi perhatian tuh. Karena harga beli biasanya lebih tinggi daripada harga Harga jual. Iya, kayak buyback kan. Buybacknya lebih murah Lebih ya? murah. Nah, ini juga Occasioners yang harus jadi catatan nih gitu ya kan. Nah, kalau dari Om sendiri apa kira-kira yang poin-poin apa yang kira-kira bisa disampaikan kepada Occasioners ini terkait soal emas ya. Yang pasti kan logam mulia kan sentimennya dari geopolitik ya Mas ya. Dari kayak perang dagang, tarif impor segala macam, rupiah melemah. Nah, kalau misalnya ada kebijakan yang benar-benar strategis, ada uang yang benar-benar nggak kepake, beli emas. Kalau jangan sampai juga kita hanya FOMO nih Mas, ya melihat wah berbondong-bondong beli emas, tapi nggak punya edukasi. Setiap investasi pasti ada resikonya Mas, walaupun itu emas logam mulia kan, kayak investasi perhiasan, logam mulia, saham, pasti semua ada resikonya. Nah, kita ingatkan emas adalah investasi jangka panjang, jangan sampai nanti kita pengen untung cepat tuh nggak bisa. Minimal tuh 5 tahun lah untung gede kan. Misalkan Mas Andre punya emas waktu kemarin beli di harga 1 juta. Sekarang mau jual untung, ya kan? Iya, mau jual untung. Iya, jangan sampai kita beli sekarang 1,9 tiba-tiba mau jual turun lagi. Rugi. Cuma memang ada kecenderungan orang ya kalau mau jual emas ya, kayak misalnya jual lah emasnya gitu, tapi antar nggak bisa beli lagi. Pasti selalu gitu tuh. Iya, kadang beli emas, masih jual lagi, kan? beli lagi. Jual nih, ya kan? Tapi sayang antar nggak bisa beli lagi gitu, ya kan? Karena juga butuh kayak apa ya, edukasi dari juga pemerintah juga nih ya, sampai juga kita salah investasi malah kena tapi sekarang udah ada bank emas ya? Bank beliin. Iya, bank Pegadaian sama BSI itu. Iya. Itu bisa tuh beli emas itu kan. Itu nggak ada fisiknya kan? Digital ya? Iya, emas. Tapi harga sama? Sama, mereka ikutin logam mulia. Dengan biaya administrasi yang lebih besar atau iya, harusnya sih sama ya, dan mengikuti logam mulia emas Antam atau emas Pegadaian sama. Oh gitu. Nah ini jadi selain daripada kita ragu-ragu ya beli fisik ya, dan lebih baik kita antri panjang segala macam beli di bank digital juga bisa ya. Tapi memang nggak kelihatan fisiknya gitu. Nabung dulu kan tuh. Nabung dulu juga. Iya, nabung dulu. 0,0 sekian. Itu dikonversi uangnya dari uang kita dikonversi menjadi emas. Emas, betul. Kan, gitu kan. Tapi kita bisa dapat ngambil uang atau ngambil emas. Ngambil emas. Dulu ada juga kan kata Pak Menteri BUMN kan. Kebanyakan tuh kita nyimpan emas di bawah bantal. Betul. Nyimpan emas tuh di lemari. Iya. Itu kan bahaya Mas ya. Makanya ada juga ajakan supaya menabung emas di bank emas, bank beli emas itu kan. Kalau emas saya sih di Pegadaian semua. Di Gade ya? Butuh apa di Gade ya? Di sekolah. Sekolah. Lebih aman di Pegadaian. Betul. Apa-apa Gade ya? Iya. Selesaikan masalah tanpa Asalah. Bercanda Occasioners. Ya tapi Mas Anda punya emas nggak? Iya itu di Pegadaian. Itu Gade ya. Iya makanya. Tapi kalau Om Dhani kan ngelihat sekarang kan kemarin-kemarin nggak pernah pakai cincin emas ya, Occasioners ya. Waduh, ini baru hari ini ketahuan nih. Dapat THR, beres Lebaran dia udah pakai cincin emas nih. Berarti ada indikasi bahwa membeli emas sekarang ini menjadi hal yang positif. Tetap juga kita juga edukasi bisa juga kan, gitu ya? edukasi kan. Nggak sih ngeliat Om Dhani aja, karena kan Om Dhani kan pakar ekonomi di Occasion. Oh iya. langsung diumpetin. Langsung diumpetin. Nanti Ini kena pengen pajak kayak nih. Bang Hotman ya? Nanti kena pajak nih. Tapi balik lagi, kalau perhiasan emas itu harganya beda dengan logam mulia. Iya, beda. Dengan emas batangan ya? Beda. Jadi jatuh harganya pasti kan? Kalau udah jadi perhiasan. Iya, karena lebih mahal emas logam mulia karena 24 karat asli kan. Iya. Kalau perhiasan itu kan apa? Pengolahan dibuat lagi, dibikin lagi. Kalau mungkin gitu kalau beli mahal nih yang perhiasan. Yang perhiasan lebih mahal. Kalau jual bisa turun. Kalau dijual bisa turun. Kadang kan emasnya dipakai emak-emak nyuci kan. Iya. Jadi pudar katanya itu ataupun juga kali. ataupun patah kan emasnya. Iya, bisa. Bisa turun kalau logam mulia bisa enggak. Turun, iya. Nah, makanya itu Occasioners ya. Beda antara beli perhiasan dengan beli logam mulia. Batangan ya. Jadi yang harganya stabil itu logam mulia. Iya. Karena perhiasan karena ada modelnya, mengikuti zaman. Betul. Kadang-kadang ini udah kuno banget nih. Kuno kadang hilang mata ini. Iya. Udah gitu ada pernak-perniknya yang kadang-kadang nggak semua orang suka. Turun lagi kan. Harganya turun lagi gitu. Jadi investasi itu harus benar-benar teliti ya. Betul.
Dan jangan cuma FOMO lah pokoknya. Iya, dan di apa ya, dilihat itu secara helikopter view-nya iya, gitu lebih ya. luas, Jadi lebih kan? luas Betul. gitu, kayak gimana sih gitu. Emas ada resikonya jangka panjang, iya, rupiah, emas ada saham, resikonya, obligasi, saham, segala semua juga macam. ada resikonya. Betul kan? Benar. Nah, ini katanya kita juga mau ngobrol-ngobrol ya, Om? Nah nih, pengamat Ya. lebih dalam lagi nih. Nah, pengamat mau keuangan beli ya. atau mau jual kita nggak tahu nih Nah, kan. termasuk prediksi nih. Nah. Akan naik atau turun. Atau turun nih emas nih gitu. Jadi ini juga bisa jadi acuan nanti buat occasioners, terutama mak-mak nih di pagi hari. Beli apa enggak nih? Beli atau enggak gitu. Ya kan, emas di dalam kondisi yang sekarang ya. Memang ketidakpastian ekonomi dan kondisi yang geopolitik yang terjadi di dunia juga secara global ini membuat orang juga bingung gitu. Mau investasi di mana nih gitu. Mau mengamankan uang yang tidur ini kemana nih gitu. Jangan sampai kan? Uang ke salah investasi kan, nanti investasi bodong kan gitu. Nah, bisa jadi investasi bodong, bisa jadi malah justru rugi, ya kan, malah nggak cuan gitu ya. Jangan kemana-mana, oke Zoners, nanti kita akan ngobrol dengan pengamat jasa keuangan Pak Ibrahim. Pak Ibrahim Suhaibi ya? Aswabi. Ya. Oke, sesaat lagi tetap di Morning Zone. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Ya, masih di Morning Zone, masih bersama saya Andri dan juga Om Dani. Masih ngebahas soal emas nih ya, yang memang belakangan ini lagi jadi trending topik. Betul. Orang banyak beli. Padahal harganya mahal. Lagi tinggi, beli emas itu kan. Nah, makanya kalau saya sih pengennya jual. Untung gede tuh, Mas. Untung gede. Harapannya bisa dapat untung gede. Tapi kita pengen tahu sih sebenarnya prediksinya kondisi seperti ini tuh sampai kapan? Betul. Dan apakah kemungkinan nanti ke depannya harga emas akan terus naik atau malah turun? Bisa turun lagi kan? Nah, iya. Nah, ini udah ada pengamat jasa keuangan Mas Ibrahim Aswaibi. Nah, Mas Ibrahim, selamat pagi Mas. Halo, selamat pagi. Waduh, selamat pagi semuanya. Ya. Pagi Mas. Mas, ini ngobrol-ngobrol soal emas nih, kemarin Antam sampai rame banget ini ya. Iya. Banjirin orang untuk beli emas. Padahal harga emas sekarang lagi dalam kondisi yang cukup tinggi nih, 1,9 juta kalau nggak salah ya. Ya, segituan. Dan menurut Mas sendiri ini fenomena apa sih Mas? Ya, jadi gini Mas, itu ya kalau saya lihat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh para pengamat, oleh para analis, dibantu oleh media massa, ya baik cetak, online, elektronik maupun radio, yang terus didengungkan ke masyarakat, sehingga masyarakat itu melek semua bahwa dalam kondisi saat ini yang paling tepat untuk melakukan investasi pada logam mulia. Nah, logam mulia ini salah satu investasi yang memang sedang digandrungi oleh masyarakat. Apalagi permasalahan Timur Tengah, ya, di mana Israel masih terus melakukan penyerangan terhadap jalur Gaza, dan informasi terbaru ya dari PBB bahwa ada kemungkinan besar Israel itu tidak saja menguasai jalur Gaza Palestina, tetapi wilayah-wilayah di sekitarnya, ya sebagian wilayah Yordania dan sebagian wilayah Suriah yang merupakan dulunya bahwa itu adalah wilayah dari Bani Israel. Nah, ini yang disetujui juga oleh Presiden Trump, sehingga Presiden Trump pun sebelumnya juga sudah mengirimkan persenjataan, ya amunisi, kemudian militer ke Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, geopolitik di Eropa. Di Eropa pun juga ini cukup menarik, ya. Gencatan senjata yang diprakarsai oleh Amerika ini tidak terlalu kuat. Ya, buktinya sampai saat ini Rusia terus melakukan penyerangan ke wilayah-wilayah Ukraina. Ya, Ukraina sendiri mendapatkan bantuan, ya, untuk pembekalan persenjataan dan militer itu dari Inggris dan Prancis. Nah, ini membuat apa? Membuat situasi secara geopolitik itu tak menentu, ya, baik di Timur Tengah maupun di
Eropa, terutama adalah Rusia dan Ukraina. Nah, kemudian kita kembali ke perang dagang dari awal. Ya, perang dagang ini memang Trump itu pada saat kampanye, kemudian setelah memenangkan Pilpres, ya masa transisi, kemudian menjadi presiden, ya selalu memberikan satu informasi tentang kondisi bahwa Amerika ini sampai saat ini terus mengalami defisit dalam perdagangan, baik dengan negara-negara seperti Tiongkok, kemudian Eropa, kemudian Kanada dan Meksiko, yang sebenarnya keempat negara ini adalah salah satu mitra bisnis dari Amerika sendiri. Dan kita lihat bahwa kondisi di Amerika sendiri saat ini, yield obligasi itu 65% itu dikuasai oleh pemerintah, oleh pemerintahan Tiongkok. Ya. Tetapi kita melihat bahwa Eropa pun juga salah satu negara yang memiliki yield obligasi Amerika itu nomor 3 setelah Jepang. Nah, pada saat terjadi perang dagang inilah akhirnya saling mengancam. Jadi wajar kalau seandainya Eropa dan Tiongkok itu mengancam biaya impor yang dilakukan oleh Amerika. Nah, di sisi lain pun juga setelah kondisi perang dagang ini sudah dilakukan, kemudian muncullah biaya impor tambahan. Ya, hampir semua negara itu terkena dampak dari biaya impor tambahan. Nah, salah satunya adalah Indonesia, ya 32%, kemudian Tiongkok 104%. Nah, ini pun juga cukup menarik ya. Sehingga Sehingga ada satu perlawanan-perlawanan. Ya, hari ini pun juga sampai hari ini ada 20 negara yang mengajukan ya terhadap WTO tentang biaya impor yang dilakukan oleh Amerika. Artinya apa? Bahwa ini cukup menarik. Nah, sedangkan Indonesia sendiri melakukan negosiasi dengan Amerika yang kemungkinan tanggal 17 April ini akan bertemu dengan Trump. Nah, gonjang-ganjing ini yang sebenarnya membuat harga emas dunia terus mengalami kenaikan walaupun sebelumnya sempat terkoreksi. Ya di 3.100 ya, di bawah 3.100. Nah, pada saat terkoreksi 3.000 di bawah 3.100, disitulah kemudian muncul ya rilis data inflasi di Amerika yang sesuai ekspektasi turun dari 3% menjadi 2,5%. Sehingga ada kemungkinan besar Bank Sentral Amerika ini yang tadinya akan mempertahankan suku bunga tinggi, ini akan menurunkan suku bunga. Ya, kemungkinan besar lebih dari yang diekspektasi sebelumnya adalah 3 kali dalam 1 tahun. Nah, disinilah akhirnya yang tadinya penguatan harga emas dunia disebabkan oleh perang dagang, tetapi sekarang bukan lagi perang dagang, tetapi pelemahan indeks dolar. Indeks dolar melemah di bawah 100, ya sehingga Sehingga harga emas dunia itu terus melejit, bahkan menyentuh level ya di atas level 3.200. Sebenarnya level 3.200 itu adalah target pan besar ya baik di Amerika, Eropa dan Asia untuk melakukan keuntungan ya, taking profit. Namun seiring waktu karena adanya balasan dari Tiongkok ya kemudian Eropa, ini membuat sesuatu yang luar biasa. Apalagi Tiongkok sendiri mengatakan bahwa kami tidak takut ya, bahwa Tiongkok tidak takut Amerika melakukan perang dagang. Karena apa? Karena Tiongkok sudah tahu di periode pertama pun juga sudah melakukan perlawanan dengan Trump ya. Di periode kedua ini pun juga sudah lebih safety lagi, karena sebelum-sebelumnya Bank Sentral Tiongkok ini pun juga sudah mempersiapkan stimulus 3,4 triliun yuan. Ya, artinya apa? Bahwa kekuatan dari Tiongkok, perekonomian Tiongkok untuk melawan perang dagang ini cukup luar biasa. Apalagi keinginan dari pengusaha-pengusaha Tiongkok itu agar mata uang yuannya itu mengalami pelemahan, sehingga berdampak positif terhadap pengusaha-pengusaha yang melakukan ekspor ke negara-negara tujuan, salah satunya Amerika. Nah, kenapa Amerika itu selalu mengatakan bahwa terlalu defisit
ya, karena kita harus tahu bahwa hampir 60% yield obligasi pemerintah Amerika, baik punya pemerintah maupun swasta, itu dikuasai oleh Tiongkok. Sehingga top manajemen ya di Amerika itu kebanyakan itulah pimpinannya dari Tiongkok. Sehingga wajarlah kalau seandainya ekspor impornya itu terjadi defisit di Amerika. Nah, sebenarnya ini awal mulanya karena Trump ini adalah seorang pengusaha, ya, sehingga Trump akan berfokus bagaimana caranya neraca perdagangan itu adalah balance, ya. Jadi balance antara ekspor dan impor. Nah, ini pun juga kemungkinan besar tidak akan terjadi. Nah, misalnya hiruk pikuk perang dagang, geopolitik, dan penurunan suku bunga, inflasi rendah, ini yang membuat harga emas dunia itu terus mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Bahkan di tahun 2025 kemungkinan besar ini adalah level tertinggi untuk harga emas dunia. Nah, ini pun juga berdampak terhadap logam mulia di Indonesia. Pada saat logam mulia banyak para pengamat, ya, salah satunya mungkin saya yang sering memberikan analisa di media, ya, masyarakat pun juga langsung menyerap bahwa ada dua hal yang dilakukan oleh masyarakat. Pertama, melakukan pembelian fisik, ya, di Anta maupun Pegadaian. Yang kedua, itu melakukan pembelian melalui online, ya, di Bank Syariah Indonesia. Buktinya sampai minggu kemarin Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian untuk masyarakat yang menabung di Bullion Bank itu sudah mencapai 1 triliun rupiah. Artinya apa? Artinya bahwa masyarakat itu sudah melek sekarang. Karena masyarakat baik dari kota maupun desa, mereka sudah mempunyai HP dan memiliki internet. Sekarang berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu orang, saya akan membeli secara fisik, udah tahu harga. Sekarang tidak. Nah, pertanyaannya, kenapa masyarakat dengan harga yang relatif lebih tinggi, ya kok mereka beli? Sedangkan seharusnya nanti pada saat koreksi itu baru membeli. Nah, fenomena ini yang sebenarnya saya juga kaget. Kenapa? Karena mereka ada ketakutan. Kalau seandainya saya menyimpan uang dengan rupiah, ini pasti akan dipotong dengan biaya administrasi dan bunga. Misal satu contoh, saya memiliki uang, anggaplah 100 juta, sebagai saya uji coba. Setiap bulan itu uang saya yang ada di bank itu berkurang 5.000. Karena ada dipotong biaya administrasi, dipotong dengan PPN, ya, itu 20%. Itu setelah saya hitung, itu ada kurang, itu adalah 5.000. Jadi setiap bulan itu mengalami satu pengurangan, ya, terhadap tabungan. Nah, saya selalu memberikan satu ilustrasi ke masyarakat bahwa kalau seandainya bapak ibu-ibu menyimpan, ya, menabung dengan rupiah, ini kemungkinan besar akan mengalami penurunan uangnya. Jadi jangan kaget. Tetapi kalau ibu-ibu membeli logam mulia atau melakukan investasi di Bullion Bank, ya, jangan lihat sekarang, tapi lihat 3-5 tahun, kemungkinan besar uang bapak-bapak, ibu-ibu ini akan mengalami peningkatan. Satu contoh, di daerah itu, di perkampungan itu, kalau orang melakukan gadai, itu pasti dengan menggunakan emas perhiasan. Emas perhiasan saat itu mungkin harganya masih anggaplah 300.000, dan masyarakat, ya, mereka lebih enjoy lagi karena pada saat nanti waktunya jatuh tempo, uangnya itu sudah lebih dari 300.000. Anggaplah, misal emas perhiasan sekarang harganya sudah 1.500.000, itu cukup luar biasa. Dengan punya uang 30 dengan logam mulia atau emas perhiasan 30 gram itu sudah memiliki rupiah itu yang cukup besar. Nah, ini yang selalu edukasi, ya, oleh para masyarakat terhadap para ibu, karena sebenarnya yang memiliki uang rajanya di rumah tangga itu adalah perempuan, sehingga kaum ibulah yang mereka melakukan pembelian secara besar-besaran. Bahkan kemarin saya ada yang namanya itu halal bihalal di rumah, itu luar biasa. Ibu-ibu yang datang itu, ya, mungkin minimal itu 20 gram itu
ada di tangan ya. Hologram emas semua. Dan mereka datang ke rumah, ya kenapa saya harus bawa pakai emas? Karena saya ada halal bihalal di rumahnya Mas Ibrahim. Mas Ibrahim kan pengamat emas gitu loh. Fenomena ini yang bagi saya cukup luar biasa. Ya masyarakat itu sudah melek sekarang, apalagi dalam kondisi daya beli masyarakat menurun, ya semua serba menurun, dan ibu-ibu yang paling tepat ini adalah melakukan investasi di fisik, yaitu di logam mulia maupun di emas perhiasan. Itu Mas mungkin dari saya, bukan di awal. Mantap banget ini. Nah, kalau kedepannya kira-kira gimana kondisi harga emas sendiri? Prediksinya Mas, sampai apakah 2 juta? Akan mengalami koreksi? Saya memprediksi sampai kuartal ketiga ya. Sampai kuartal ketiga kemungkinan besar 3.400. $3.400 per troy ounce. Kenapa saya katakan $3.400 per troy ounce? Di level 3.100 sudah kena. Saya asumsikan 3.150 rupanya tembus. Di level 3.200 rupanya tembus. Nah, saya di kuartal kedua kemungkinan besar ini 3.300-an tembus. 3.300 tembus itu dengan waktu kemungkinan hanya hitungan minggu ya mengalami penguatan cukup signifikan, sehingga saya langsung membuat satu ekspektasi. Saya nggak mau 1 tahun dulu nih, saya di kuartal ketiga dulu. Di kuartal ketiga kemungkinan besar emas dunia itu akan tembus di level 3.400. Nah, kalau level 3.400 itu dunianya, kemudian rupiah masih bergoyang di level 16.800 sampai 17.000, ada kemungkinan besar ya harga logam mulia ini akan ke 1.300.000 Mas. Ya sorry, 2.300.000. Itu cukup luar biasa. Waduh. Ya 2.300.000 sehingga apa? Sehingga ya masyarakat ini berbondong-bondong ya karena informasi ini bagus, kemudian kondisi daya beli masyarakat itu menurun ya. Ini Indonesia itu sama seperti Tiongkok. Tiongkok pada saat daya beli masyarakat menurun ya, kemudian pertumbuhan ekonominya jatuh, yang mereka beli itu adalah emas perhiasan dan logam mulia. Sehingga di Tiongkok ini setiap bulan ya peningkatan yang cukup tajam terhadap masyarakat yang melakukan pembelian terhadap logam mulia maupun perhiasan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ada kemungkinan besar perang dagang itu akan membuat perlambatan ekonomi global. Dan mereka juga ada ketakutan karena sampai saat ini Tiongkok anggaran untuk militer begitu besar, ada ketakutan terjadi perang. Nah, sehingga apa? Masyarakat Tiongkok ya, baik Tiongkok pedalaman maupun perkotaan, mereka melakukan pembelian terhadap logam mulia dan emas perhiasan. Dan Indonesia sama sekarang. Sekarang sudah berbeda Indonesia. Bagaimana saya bisa melakukan pembelian ya setiap gajian kemudian 1 gram 2 gram ya itu tidak akan menyusut. Nah, ini saya punya contoh Mas. Pada saat saya dulu 93 kuliah di Jakarta, ya pas kebetulan saya waktu itu ngekos di sebelahnya itu adalah anak-anak muda ya, perempuan kaum hawa itu bekerja di pabrik. Nah, setiap gajian dia beli 2 gram emas, beli 2 gram emas perhiasan, beli 2 gram emas perhiasan. Seiring waktu dalam 2 tahun, saya bilang, Mbak ini kayaknya ini banget, betul banget. Iya, kenapa? Saya tahu bahwa perhiasan itu harganya akan naik. Itu sampai bisa memiliki 100 gram. Bayangkan yang hanya seorang buruh pabrik, ya. Ini saksi, saya saksi ada di situ. Dan karena saya memang dari dulu pada saat saya itu masuk kuliah pun juga saya rajin melakukan penelitian maupun riset, dan dalam 2 tahun itu mendapatkan 100 gram. Ya, dia dipakai ya. Ini artinya apa? Bahwa perempuan itu luar biasa dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki dapat uang seberapa pun juga habis kan. Tapi perempuan masih bisa menyisihkan. Ya, masih bisa menyisihkan uangnya untuk membeli emas perhiasan. Mungkin sama lah sama mas-mas juga. Ya, kayak saya ini ada uang seberapa pun pasti habis. Pulang-pulang pasti dimarahin sama istri kan. Uangnya kemana aja.
Selalu dicatat kan, satu untuk apa, ini yang bikin pusing. Ya udahlah kita kasihkan aja di perempuan, biar mereka atur. Dan mereka bisa menyisihkan. Itu Mas. Iya. Wah, mantap nih. Mantap nih. Ini berarti untuk yang ke depan lebih baik kita tetap beli atau jual nih Mas? Ya, kalau menurut saya kalau sudah level tertinggi ya, kalau sudah mendapatkan keuntungan lebih banyak dijual dulu Mas. Ya karena kita jangan terlalu angin surga dulu. Ya karena banyak orang yang mereka nanti kemudian harga jatuh. Karena gini posisi, saya pun juga belum tahu apakah nanti Amerika akan melakukan negosiasi ya dengan Tiongkok, dengan Eropa, dengan Kanada, dengan Meksiko. Pada saat nanti Trump melakukan negosiasi, kemudian ada win-win solution, ya kemungkinan besar harga emas itu akan kembali jatuh itu di bawah level 2000. Nah ini ketakutan. Fenomena di zaman 2008, 2010, zaman SBY kemungkinan besar akan terjadi. Kita melihat saat itu harga emas dunia sempat menyentuh level di 1,92, ya 1.920 dolar per troy ounce. Kemudian ada kemungkinan naik ke 3.000. Ya disitulah ada yang namanya pohon emas, fund besar, pohon emas. Kemudian banyak masyarakat yang melakukan pembelian, bahkan menjual tanahnya. Ya mereka pinjam untuk membeli logam mulia, emas batangan. Tapi setelah itu harga emas dunia itu jatuh ke level 1.050. Saya masih ingat 1.050. Bagaimana di situ masyarakat itu stres. Ya, yang tadinya mereka begitu mengagung-agungkan bahwa logam mulia akan terbang tinggi, ya mereka akan mendapatkan keuntungan, tapi apa? Akhirnya mereka mengalami kerugian, walaupun orang-orang tersebut memegang fisiknya. Itu Mas. Jadi kita jangan terlalu terlena ya dengan wah nanti ke depan kata Mas Ibrahim ini harganya itu masih akan naik nih. Tapi kita harus ingat, kalau seandainya rupiahnya nanti menguat terus di bawah level 16.000, ya harga emas dunia pun juga pasti akan jatuh. Ya, karena harus ingat bahwa logam mulia yang ada di Indonesia itu selalu berkaitan dengan melemahnya mata uang rupiah. Pada saat rupiah melemah, ya harganya pun juga relatif mahal. Karena kalau penghitungan untuk logam mulia atau emas batangan sendiri kan nilai. Misal contohnya itu emas dunia itu di level 3.250 dibagi 31,1 itu troy ounce berubah menjadi gram. Jadi 31,1 pada saat nanti dari 2.300 ya 2.350 dibagi 31,1 sama dengan berapa? Tinggal dikalikan dengan rupiah. Kemudian setelah rupiah nanti hasilnya adalah gram ditambah biaya ongkos dan komisi itu 100.000. Jadi Mas, pada saat orang membeli logam mulia di harga 1.900.000, sebenarnya masyarakat itu membeli itu hanya 1.800.000. Karena ada spread biaya dan ongkos. Ya, biaya dan ongkos itu 100.000. Sehingga apa? Untuk mencapai keuntungan pada saat masyarakat membeli emas di 1.900.000, kalau 1 juta jadi 2 juta itu baru BEP. Iya, belum balik modal ya. Iya, belum balik modal, belum BEP. Nah, ini yang banyak masyarakat ya itu kecelek gitu loh bahasanya. Itu. Butuh ini ya, masalah edukasi. Iya, konsultan ya, yang mereka itu ayo kita beli emas, tapi tidak pernah memberikan gimana sih ya supaya untung. Emas ini kalau saya beli logam mulia atau emas perhiasan supaya untung gimana? Nah, harusnya diajarin, oh iya Bu, ini ada biaya ongkos dan sertifikat. Dan harus diingat, di Atam itu sertifikat itu umurnya 3 tahun. Coba dicek. Pada saat 3 tahun nanti berubah lagi, itu kena biaya lagi. Misal anggap 100.000, nanti karena umurnya sudah 3 tahun lebih, berarti bisa potongannya 150.000. Gitu Mas. Jadi ini dampak yang fisik ya.
kemudian kita melihat ke bullion bank. Ya, bullion bank, kemudian kita investasi itu pun juga sama, ada bid ask-nya. Iya. Bid ask-nya ya sama. Ya kalau kita beli rupiah saja kan ada harga beli, harga jual. Nah, di bullion bank itu juga sama, ada harga beli dan harga jual. Karena mengacu terhadap logam mulia, ya berarti mungkin spread-nya ya juga 100.000 per gramnya. Itu loh Mas. Jadi kita harus hati-hati memberikan edukasi terhadap masyarakat. Nah, kebanyakan para pengamat ya konsultan ini tidak pernah melihat ongkos dan ongkos dan sertifikat. Ini yang mereka itu omongin ya. Kalau orang bilang mungkin juga kan target ya, target dari seorang bagian pemasaran bisa saja diantam di pegadaian yang mengingat target saya ini sama atasannya itu harus ini. Ya kan, jadi memberikan iming-iming terhadap masyarakat, tetapi tidak pernah melihat ongkos dan biayanya. Misal gini, Pak, pada saat nanti Bapak beli, misal harga emasnya ini 1.900.000, sebenarnya Bapak itu belinya 1.800.000, karena yang 100.000 itu ongkos. Nah, sehingga pada saat nanti harga 2 juta, ya dana Bapak itu masih BEP. Nah, permasalahannya saya ada ketakutan bahwa masyarakat ini berbondong-bondong membeli logam mulia itu uang pinjaman, kemudian uang operasional yang mereka belikan logam mulia, sehingga apa? Sehingga setiap hari selalu berpikir, kapan ini harga emas naik ini? Kapan ini harga emas naik? Takutnya stres. Nah, ini yang kejadian ini saya juga alami ya. Saya punya dolar begitu banyak. Dari harga waktu itu cuma $9 sing dari 7.000 ya, karena yang dipakai itu adalah uang operasional, akhirnya Pak kita jual itu kan murah. Tapi setelah 2 tahun 3 tahun kesana harganya sudah 11.000. Ya saya bingung. Tapi karena kebutuhan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para pengamat, oleh para konsultan ya, memberikan edukasi. Jangan sampai nanti pada saat mereka sudah beli, kemudian harga emas dunia turun, rupiahnya menguat, kemudian rugi mereka akan memberikan komentar-komentar yang negatif di media. Ya, betul. Nah ini Mas. Iya. Wah mantap nih. Ini holistik sekali nih penjelasannya nih. Komprehensif banget nih. Beli, edukasi juga kan Mas? Iya. Jadi jangan asal sembarang beli, tapi juga harus dipikirkan ada risiko-risiko yang memang bisa terjadi dari fluktuasi harga emas ya. Mas Ibrahim. Dan thank you banget Mas atas waktunya. Mantap ini nih. Cukup menjelaskan ya gambarannya. Iya, saya memang fokus ya. Jadi memberikan edukasi ya di media itu benar-benar saya nggak menutup-nutupin ya, karena saya sendiri berpihak ya terhadap masyarakat. Saya jangan sampai dalam kondisi saat ini masyarakat sedang susah ya, itu terbukti dengan daya beli masyarakat yang menurun, kemudian ada pihak-pihak tertentu yang memberikan edukasi sosialisasi untuk beli-beli tapi tidak memberikan edukasi secara menyeluruh. Iya, secara menyeluruh. Ini sangat berbahaya sekali ya bagi saya. Saya bukan saya kasihan ini terhadap masyarakat. Ya, saya pun juga ada cicit juga ya. Ada 2 dari 25 juta sekarang mungkin sudah 10 jutaan. Tapi ya karena 10 tahun sampai 15 tahun. Iya kan? Jangka panjang Mas ya. Iya, ada jangka panjang. Ya, sekarang kita punya emas. Kalau uang nganggur, ya 10 tahun, 15 tahun, ya saya diamin aja. Nah, yang pertanyaannya adalah masyarakat pulang dari kampung, kemudian datang ke Jakarta, kota-kota besar, kemudian mereka ada uang sisa, mereka beli logam mulia. Ya, kemudian mereka tunggu, nanti bakal naik tinggi nih, kata si A. Ini kata si B bakal naik tinggi. Tetapi tidak pernah melihat komisi dalam sertifikat itu adalah 100.000. Gitu, Mas. Siap. Terima kasih Mas Ibrahim atas penjelasannya, ini luar biasa sekali. Mantap, artinya ada antisipasi yang harus dilakukan oleh masyarakat ya. Ya. Jadi jangan cuma FOMO ya. Jangan cuma FOMO doang ini untuk urusan emas yang lagi melonjak atau lagi meroket. Mas Ibrahim, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat terus ya Mas. Oke. Makasih semua. Ya. Oke, luar biasa. Siap. Oke Mas.
Nah kan tuh kan, ingat tuh, jangan cuma ngantri beli emas tapi tahu juga nih resikonya mas. Ya betul. Dan harus tahu kapan jualnya. Ya kepanjang dong, jangan hari ini 1,9 besok jual rugi lah. Rugi. Iya kan, nggak balik modal lah kan? Nggak balik modal karena ada biayanya, ada administrasinya, plus ada pajak juga ya. Pajak tadi. Itu dia makanya ini juga Okezoners ya. Emang tren sekarang orang ngantri untuk membeli emas, ya patut menjadi antisipasi juga gitu kita ngelihat situasinya. Nah memang ada tadi dibilang ada panjang tuh ya urutannya karena ada geopolitik, ada perang dagang, ya kan, termasuk juga inflasi rupiah segala macam, pelemahan rupiah sehingga dolar tiba-tiba meroket harganya mengakibatkan harga emas naik. Nah, tapi yang jadi persoalan adalah apakah ini waktunya kita beli emas atau jual? Ataukah kita jual? Itu benar-benar harus taktis dan benar-benar harus tahu waktu yang tepat kapan untuk beli dan kapan untuk jual. Karena tadi seperti disampaikan Mas Ibrahim ya, harga emas juga pun fluktuatif. Bisa naik, bisa turun nih. Meskipun tadi dia bilang sampai kuartal ketiga 2,3 nih. Harganya 2,3. Ini menggiurkan nih. Cuan. Bagi yang punya uang nih. Kalau tadi bilang tiba-tiba nggak punya uang, beli. Iya. Tapi itu masih prediksi. Sekali lagi. Jadi jangan terus kemudian akhirnya menjadi acuan juga ya. Untuk beli kan. Nah, tetap ada pertimbangan-pertimbangan lain. Oke, Zoners, terima kasih atas atensinya, atas waktunya. Kita ketemu lagi besok ya. Dan thank you banget. Sampai jumpa di jam yang sama ya besok ya, jam 8 pagi. sampai jam 9 dan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.